Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Fety Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Nah, semangat pagi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti biasa kali ini aku mau belanja harian lagi ya teman-teman ya. Jadi aku belum sempat food preparation, aku belum sempat belanja mingguan, dan aku juga belum sempat ke pasar. Akhirnya aku belanja setiap hari. Nah, jadi kali ini budget aku itu cuma 15.000 saja. Nah, yang aku beli ada sayur asem 2000, tempe 2500, teri 2500, panggang 2000, sama aku beli cabai 5000. Nah, total semuanya itu adalah 14.000 rupiah ya teman-teman ya. Apakah cukup sih dengan budget segitu, dengan sayur segitu untuk makan satu keluarga selama satu hari? Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, cukup. Nah, jadi untuk belanja aku yang tadi, aku di sini masak untuk pagi dan siang hari. Aku bikin sayur asem, tempe pecah, sama panggang gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk malam harinya aku cuma masak tempe sama teri digoreng, nanti dipenyet aja. Alhamdulillah rasanya itu bener-bener enak gitu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik video ini. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Terus buat teman-teman yang selalu hadir di setiap video aku, yang selalu komen, yang selalu like. Buat teman-teman yang nggak komen, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang baru saja gabung ke channel aku atau baru saja nemuin channel aku mau ucapin dulu ya, halo, selamat datang. Salam kenal ya dari aku, Fety Ira, ibu dari satu orang anak, dan kami tinggal di Jawa Tengah. Buat teman-teman baru, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Atau buat teman-teman yang mau kenal aku lebih dekat, kalian bisa DM aku aja di Fety_Ira36 atau aku tulisin di link deskripsi box aku ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah, jadi kali ini selain tempenya aku rebus sekalian bersama dengan sayur asem, di sini aku juga mau goreng tempe ya teman-teman. Nah, jadi untuk bumbunya aku itu cuma pakai iris-iris aja ya teman-teman ya. Jadi di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus aku kasih asem, gula, garam, kaldu jamur, sama aku kasih lengkuas dan juga daun salam. Sebenarnya untuk cara memasak itu disesuaikan saja sama selera ya teman-teman ya. Seperti aku hari ini share dengan menu sayur asem seperti ini. Terus untuk besok aku bikin sayur asem yang versi lain, itu juga bisa. Pokoknya semua itu disesuaikan dengan selera aja, dengan mood kita kayak gitu. Nah, jadi ini alhamdulillah ya teman-teman, sayur asemnya sudah hampir jadi, tinggal nunggu matang sedikit. Nah, semoga teman-teman juga nggak bosen ya lagi-lagi ngelihat aku masak sayur asem, lagi-lagi sayur asem, lagi-lagi sayur asem. Semoga kalian itu nggak bosen, karena aku yang makan aja nggak bosen gitu ya. Nah, memang ya teman-teman, untuk kehamilanku kali ini aku itu bener-bener nggak suka dengan sayur sop. Yang biasanya aku sering masak sop, sekarang aku tuh bener-bener nggak suka. Jadi lagi-lagi aku masaknya sayur asem, kalau nggak sayur bening kayak gitu. Nah, terus untuk selama hamil juga aku itu nggak makan ayam gitu. Jadi untuk food preparation, untuk belanja harian kayak gitu, aku juga nggak pernah beli ayam kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku itu bener-bener mabok, bener-bener mual, walaupun sekarang udah besar, udah memasuki trimester kedua dan hampir ke trimester ketiga, tapi aku tetap mabok dengan ayam kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk bakso aku juga nggak makan bakso sama sekali, bener-bener nggak bisa kayak gitu. Yang awalnya hampir setiap hari aku beli bakso, aku makan bakso, karena kan bakso di daerah aku itu murah ya teman-teman. Semangkoknya itu cuma 5.000 aja. Jadi aku sering makan bakso dan aku itu suka untuk seger-seger gitu kan, lumayan ya teman-teman.
Tapi selama hamil ini aku juga nggak bisa makan bakso sama sekali. Jadi aku kalau beli bakso, semisal aku nyarinya yang versi-versi bakso Malang gitu ya teman-teman, aku nggak pakai baksonya, cuma pakai somai sama pangsitnya gitu. Nah padahal kalau untuk ayam itu juga mudah ya teman-teman, menurut aku itu bahan baku yang mudah. Jadi kan ayam itu bisa diolah jadi apa aja, tapi berhubung akunya nggak makan, ya terpaksa aku nggak menyajikan menu itu, karena kan kalau aku masak pun pasti aku mabuk parah kayak gitu. Nah untuk Pak suami sama anak aku itu juga nerima ya teman-teman. Jadi mau ngertiin kan, aku udah sering bilang untuk suami aku sama anak aku itu makannya itu super gampang. Jadi apapun yang aku masak, apapun yang aku sajikan, alhamdulillah itu selalu dimakan ya teman-teman, walaupun apapun itu masakannya. Nah alhamdulillah ini udah jadi ya teman-teman. Di sini ada pecahan tempe, tapi tempenya yang direbus sama sayur. Ada panggang itu cuma 1 biji sama tempe goreng. Nah ini untuk sayur asemnya. Nah mohon maaf ya teman-teman ya untuk gaya bicara aku karena aku mengalami engap kayak gitu ya teman-teman. Nah setelah selesai masak, di sini aku itu mau berangkat kerja sekaligus nganterin si kakak Dava ya teman-teman. Jadi untuk kakak Dava itu udah sekolah dari dia kecil, karena kan memang akunya kerja, Pak suami kerja, jadi dia itu sekolah sekaligus penitipan gitu. Nah berhubung selama pandemi ini akhirnya si kakak Dava itu sekolahnya 1 minggu 3 kali, itu juga baru aktif belakangan ini. Nah terus dilanjut setelah jadi ini tuh aku berangkat kerja cuma setengah hari gitu ya teman-teman, karena kepala aku itu pusing banget. Akhirnya aku pulang. Nah setelah pulang aku itu ini udah sore, bangun tidur aku langsung beres-beres dapur kayak gitu, karena memang dapur aku itu juga super berantakan gara-gara kemarin itu ditinggal mudik lagi gitu ya teman-teman. Jadi untuk bulan ini aku itu mudik 2 kali. Yang pertama itu ke Bandung, aku mau jemput bapak sama ibu aku. Terus yang kedua aku mudik ke Jogja untuk jemput neneknya Pak suami gitu. Nah terus ini ketika aku lagi beres-beres, si kakak Dava itu minta susu gitu ya teman-teman. Tapi ini susunya itu belum sempet aku taruh di toplesnya karena toplesnya belum aku cuci gitu. Nah jadi ini sambil aku ngebikinin susu sambil beres-beres. Nah biasanya aku itu kalau nyuci piring memang setiap pagi ya teman-teman, sehari cuma sekali. Nah berhubung di sini aku itu lebih free, aku kan kerjanya cuma setengah hari, jadi sorenya kan aku santai gitu. Akhirnya aku sempetin buat beres-beres dapur. Nah ternyata enak banget ya teman-teman kalau kerjanya itu nggak sampai sore, jadi tetap rumahnya itu bisa keurus, kerjaannya keurus. Tapi ya gimana lagi, yang namanya kerja ikut orang kan itu harus harus taat juga ya teman-teman. Jadi untuk jam kerja aku itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah begitu aku pulang itu udah hampir maghrib, aku cuma duduk-duduk sebentar atau tiduran sebentar untuk menghilangkan rasa lelah ya teman-teman, karena aku juga udah nggak kuat untuk duduk terlalu lama kayak gitu. Terus sebentar juga maghrib, habis sholat, habis beres-beres kalian mandi itu sudah, nanti malamnya bikin makan untuk Pak suami, untuk Dava, untuk aku juga. Jadi aku itu kekurangan waktu gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah aku selalu bersyukur karena aku juga masih diberi kesehatan ya teman-teman, karena kesehatan itu luar biasa. Dengan kita sehat, kita itu bisa melakukan apa saja yang kita inginkan kayak gitu. Nah terus setelah beres-beres dapurnya selesai, di sini aku mau lanjut buat bikin makan malam. Nah jadi sebenarnya terinya itu udah dimasak kemarinnya kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini aku itu telat upload gitu, dan bahan-bahannya itu udah dimasak duluan. Tadi cuma sisanya panggang, tempe sebagian, sama sayur asemnya. Nah jadi di sini malam ini aku itu mau bikin bihun goreng aja ya teman-teman. Jadi ini kakak Dava itu ikut bantuin, padahal emaknya itu jantungan gitu ya teman-teman.
takut anaknya kena penggorengan, takut anaknya kena api kayak gitu kan, kasihan gitu ya teman-teman. Bukannya melarang tapi kan belum waktunya kayak gitu, dia kan masih balita juga, tapi berhubung ngeyel, jadi ya udahlah aku biarin aja, aku kasih si kakak Dava kesempatan sekalian buat edukasi ya teman-teman, buat belajar dia. Nah jadi di sini bihunnya itu udah aku rebus duluan, udah aku campur kecap sekalian. Terus di sini aku pakai bumbu uleknya, cuma pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri. Terus aku tambahin garam, kaldu jamur, sedikit gula sama lada. Nah jadi kalau mau ditambahin seledri sama daun bawang itu rasanya itu lebih enak ya teman-teman, lebih wangi gitu. Berhubung aku nggak ada, ini tuh seadanya aja, jadi akhirnya cuma kayak gini aja. Tapi ini tuh rasanya bener-bener enak ya teman-teman ya. Nah jadi untuk wortel sama untuk kol itu sebenarnya sisaan dari aku food preparation sebelum ke Bandung itu ya teman-teman. Jadi aku dapat wortel dari tetangga aku, terus aku juga beli kol yang aku beli 1000 itu masih ada, dan aku taruh di wadah food container. Itu bener-bener masih bagus gitu ya teman-teman, nggak hitam, nggak busuk sama sekali, padahal udah hampir 3 mingguan gitu. Nah jadi ini untuk yang piring kecil untuk si kakak Dava, terus yang di piring ini untuk aku dan pak suami. Nanti kalau kepengen pedes tinggal diceplusin cabai aja. Nah jadi aku rasa cukup sekian ya teman-teman video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.